Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ditya Putra. Saya jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Kode kelas 06 TPLP 002. Dan saya ingin mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Mobile Programming, yaitu membuat aplikasi dengan beberapa fitur yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu seperti fitur yang bisa digunakan oleh orang-orang yang punya disabilitas, ataupun kayak orang tunarunggu atau tunanetra ataupun yang lain-lainnya seperti rambut jauh atau apa. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat satu aplikasi yang mungkin bermanfaat ya bagi mereka, apalagi di Indonesia ini kan jarang yang mau melontarkan idenya untuk membuat aplikasi untuk teman-teman kita yang disabilitas ini. Ya, jadi apa sih tujuan dari aplikasi ini? Jadi aplikasi saya ini resepku ya. Jadi kendalanya itu seperti kayak orang-orang yang disabilitas itu kan punya keterbatasan ya. Tapi saya ini ingin membuat aplikasi ini supaya mereka tuh ketika punya hobi, misalkan banyak cewek yang punya hobi masak, jadi bisa. Walaupun kayak misalkan yang nggak bisa melihat ya, itu kan possible atau kayak sedikit susah ya untuk memasak, tapi mungkin bisa didampingin oleh temennya atau kerabat atau siapa untuk mereka tuh menakar gitu, kayak menakar masakan mereka sendiri, kayak itu membuat cuman di dalam bagian kayak menaruh kondimen gitu. Jadi mereka tuh punya feel tersendiri, jadi bisa merasakan walaupun mereka nggak bisa masaknya, tapi mereka yang menyusun resep itu gitu. Jadi saya yakin punya ketertarikan sendiri gitu. Jadi membantu teman-teman kita yang disabilitas ini supaya tetap bisa masak gitu, walaupun mereka punya disabilitas tapi tetap ada rasa, oh saya pengen melakukan masak gitu, yang biasa dilakukan oleh orang normal. Nah, jadi tujuannya itu merancang dan membangun aplikasi resep, ya kan, makanan berbasis Android yang dapat bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, ya kan, ataupun luar negeri, kayak termasuk penyandang tunanetra ataupun tunarunggu, melalui penerapan prinsip-prinsip inclusive design ya. Jadi gitu. Jadi tujuan khususnya itu adalah menjadi panduan masak berbasis text to speech ya, yaitu kayak suara ya kan. Terus menyediakan sistem notifikasi, kayak misalkan kalau udah masak kayak apa, multi sensor, getar ataupun flash visual. Terus juga ada mengimplementasikan konsep program mobile ya, fragment recycle view atau navigation ya, itu mengarahkan. Jadi seperti itu. Terus adapun ringkasannya, fitur-fiturnya banyak gitu kan, kayak fitur umumnya seperti apa untuk orang normal ataupun untuk seperti yang tunanetra ataupun tunarunggu. Yaitu ada, kalau misalkan fitur tunanetra tuh ada kayak ya tadi text to speech TTS ya kan. Terus kontras tinggi, font adjustable kayak misalkan rabun jauh, terus atau voice search ya kan, content description lengkap kayak, atau fitur bacakan resep lengkap, kayak misalkan dibacakan nanti per step-stepnya seperti apa, resepnya apa aja yang dibutuhkan gitu, bahan-bahannya. Terus ada fitur kayak tunarunggu itu nggak bisa mendengar ya, getar berpola, flash visual layar, flash kamera, ya banyak lagi. Dan untuk orang umum ya mungkin nggak perlu disebutkan fiturnya ya, karena mereka masih normal bisa melihat apa yang sudah dibuat sama orang-orang seperti biasanya. Oke, jadi langsung aja ke aplikasinya. Saya akan demonstrasikan seperti apa aplikasi penggunaannya. Ya, jadi di sini saya akan menunjukkan sedikit ya seperti apa aplikasinya. Ntar saya akan masih merunning dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini aplikasi resepku. Jadi berandanya tampilannya seperti ini, ada beberapa menu yang bisa dipilih oleh mereka ya, walaupun yang tidak bisa melihat itu tidak bisa melihat tampilan seperti ini ya. Ya mungkin kerabatnya bisa membantu, oh ditanyakan mau buat apa, misalkan kayak nasi goreng atau es teler atau gado-gado Jakarta atau rendang sapi kayak gitu. Jadi mereka bisa menambahkan resep-resep, ataupun kayak misalkan kayak membuat martabak manis terang bulan lah mereka. Nah, ini tuh ada martabak manis terang bulan ya kan, itu ada bahan-bahannya, ada lengkap
masaknya. Nah, di sini ada fitur kayak bacakan resep lengkap atau memulai masak sekarang, kayak misalkan bacakan resep. Membaca resep martabak manis terang bulan. Bahan-bahan: 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, 200 ml air hangat, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 butir telur. Topping: coklat meses, keju parut, kacang tanah, mentega. Nah, jadi seperti itu. Cara membuat: langkah 1. Campur tepung, ragi, gula, dan garam. Tambahkan air hangat dan telur, aduk hingga rata. Langkah 2. Diamkan adonan 30 menit hingga mengembang. Timer: 30 menit. Langkah 3. Panaskan cetakan martabak atau wajan anti lengket dengan api kecil. Langkah 4. Tuang adonan. Tutup dan masak hingga berlubang-lubang di permukaan, sekitar 10 menit. Timer: 10 menit. Langkah 5. Olesi permukaan dengan mentega, taburi gula, coklat meses, dan keju parut. Langkah 6. Lipat 2, potong-potong dan sajikan hangat. Nah, jadi seperti itu ya kalau misalkan untuk orang yang tunanetra dan tidak bisa melihat seperti apa bahan-bahannya, itu bisa disebutkan ya, bacakan resep lengkap. Jadi di sini tuh tadi seperti apa yang sudah diterangin, kayak bahan-bahannya yang dibutuhkan apa saja, terus ada langkah cara memasaknya, ya kan, terus ada waktu yang dibutuhkan. Ini di sini pun ada tingkat kesulitan untuk memasaknya ya, itu ada sedang, ya kan. Itu jadi ya masih nggak terlalu susah lah untuk dimasak. Adapun beberapa resep yang mungkin susah kayak seperti rendang kayak gitu, karena butuh beberapa jam untuk menunggu memasaknya. Nah, terus di sini pun ada langkah masaknya, bila mana dia mau mencoba memasak dan tak lupa didampingin ya gitu, untuk mempunyai feel tersendiri ataupun kesan sendiri. Itu ada Memulai mode memasak martabak manis terang langkah bulan. 1 kayak tadi campurkan, ya kan, campurkan ragi atau ini, itu ada bacakan langkah ini Langkah juga. 1. Campur tepung, Nah, seperti itu. ragi. Langkah 1. Terus ada pun langkah Campur. berikutnya. Langkah 2. Tuh. Diamkan adonan 30 menit hingga mengembang. Nah, ini bisa kita mulai Timer timernya dimulai 30 menit. 30 menit. Nah, terus ini mulai timernya mungkin terlalu lama ya gitu kan, terus nanti mungkin ada notifikasi seperti notifikasi tiring gitu. Nah, terus Langkah 3. selanjutnya, Panaskan cetakan martabak seperti itu. atau wajan Tadi anti ada lengket notifikasi dengan kayak api klip juga, itu kecil. untuk orang yang rabun jauh seperti apa kayak gitu. Terus Langkah langkah 4. selanjutnya, Tuang adonan. Langkah 5. selanjutnya, Olesi permukaan dengan Langkah 6. Lipat sampai 2, selesai. potong-potong dan sajikan hangat. Selamat. Masakan martabak manis terang bulan sudah Nah, selesai. jadi seperti itu. Jadi dibimbing dari awal kayak cara memasaknya terus seperti apa sampai selesai memasaknya. Nah, untuk kalau misalkan ataupun kayak misalkan memasak lain pun bisa sama, nanti bakal seperti itu ya. Bahkan pun orang-orang yang seperti orang-orang tidak bisa mendengar itu juga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi seperti itu. Terus ada pun di sini cari resep, kayak misalkan mau nyari apa, nanti bisa ditambahkan resepnya. Kalau misalkan butuh lebih banyak resep untuk kayak orang tuh lebih banyak mencoba experience-nya, mau masak apa sih hari ini gitu. Jadi masih banyak ya yang bisa ditambah-tambahkan atau dicoba. Ataupun kayak misalkan punya favorit masakan, jadi kita bisa menyimpan ya kan resep favorit apa sih yang sering dimasak oleh orang-orang yang disabilitas itu gitu, kayak mungkin udah terbiasa masak itu, ataupun mudah, ataupun nyoba yang sulit karena sering ini, jadi bisa di resep favorit saya. Jadi seperti itu. Terus pun di sini ada pengaturan ya. Nah, jadi pengaturan ini untuk pengaturan aksesibilitasnya, itu pun ada Mode normal dipilih. Pengaturan tersimpan otomatis. Nah, jadi udah tersimpan otomatis, jadi memudahkan untuk orang-orang yang kayak nggak bisa melihat ataupun nggak bisa mendengar, itu ya udah nggak usah di save lagi lah gitu. Jadi udah langsung otomatis. Mode tunanetra dipilih. Pengaturan tersimpan otomatis. Nah, terus di sini pun ada ada fitur ininya, fitur kecepatan bicara diubah ke lambat. Nah, jadi pembicaranya kayak text to speed-nya tuh lebih lambat ataupun dimatikan, itu bisa. Fitur baca layar diaktifkan. Ataupun notif getaran. Nah, itu getaran diaktifkan. Terus flash notifikasi dia kontras tinggi, kontras tinggi diaktifkan. Nah, terus ada pun ini kayak ukuran fontnya. Ukuran font diubah ke besar. Jadi lebih besar tuh ya. Jadi seperti itu.
mungkin seperti itu aja aplikasinya ya, overallnya ya kan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, bila ada yang kurang-kurang nanti bisa ditambah-tambahkan lagi. Untuk overall keseluruhan aplikasinya seperti itu. Semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman kita yang penyandang disabilitas, yaitu bisa menyalurkan hobinya gitu. Ada yang hobi masak atau apa, memang dulu suka masak, dari dulu pengen coba-coba masak tapi keterbatasan, tapi dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan bisa menjadi rasa baru dalam hidupnya dia. Jadi walaupun menyandang disabilitas dia tetap bisa masak, seperti itu. Mungkin segitu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.